Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Haji Nurbaiti, Ustazah Siti Hajarillah, seluruh jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, kita hidup yang kita cari fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Seperti dalam ayat tadi yang dibacakan itu oleh qari'ah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Hidup cari fadl, karunia Allah, cari ridha Allah. Apapun yang terjadi, yang penting dapat ridha Allah, sehingga kita akan senantiasa hidup tentram. Itu karunia Allah. Senang, karunia Allah. Aman, karunia Allah. Bahagia, karunia Allah. Mau. Jadi kalau mau bahagia, ikuti petunjuk Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi ayat yang saya bacakan tadi surat Al-Isra ayat 9. Jadi kata Allah, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini, ayat-ayat yang dibaca tadi, Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat. Di dalamnya itu ada hudan, ada petunjuk, ada bimbingan, ada penuntun agar kita hidup bahagia, agar kita tidak menderita. Jadi kata Allah, Al-Quran ini yahdi, memberi petunjuk, bimbingan kemana? Nuju ridha Allah. Kemana? Nuju surganya Allah. Sehingga kita senang
bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, bahagia di alam akhirat. Ibu maunya dunia akhirat saja? Ya, semua. Saya pikir cuman bahagia dunia, di alam kubur menderita, nanti di akhirat tambah menderita. Jadi kita cari bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, bahagia di akhirat. Yahdi, kapan yang kita inginkan? Yahdi. Allah dalam ayat ini menggunakan kata kerja hal dan istiqbal, sedang dan akan, yang dikenal dengan fi'il mudhari. Jadi sekarang senang, nanti senang. Yang lewat sudah selesai. Jadi sejarah, mau senang mau tidak senang sudah lewat. Tapi yang kita harapkan sekarang senang, yang akan datang senang. Yang lewat tidak perlu banyak dipikirkan, hanya perlu dievaluasi. Yang jelek-jelek kita tinggalkan, yang bagus kita tingkatkan. Makanya Allah di sini menggunakan kata kerja mudhari, lillati hi aqwam, menuju jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Sebab banyak jalan, tapi ada yang lurus, ada yang bengkok. Ya, nah, kita mendapatkan petunjuk dalam Al-Quran jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, di sini Allah menggunakan kata Quran. Quran dari qiraah. Jadi Quranun bacaan. Pernah saya jelaskan ketika ada kata benda di akhir dengan alif dan nun, itu menunjukkan benda itu sempurna. Jadi qiraah Quranun berarti bacaan yang sempurna. Yang datang dari yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci, bacaan yang sempurna. Al-Quran diturunkan kepada hambanya yang terpelihara dari berbagai macam dosa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan sebagai hidayah kepada umatnya, petunjuk menuju jalan yang lurus. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran kadang-kadang di dalam Al-Quran disebut dengan kata Alkitab. Nah, ketika Allah menyebutkan Alkitab, bisa kitab Taurat, bisa kitab Zabur, bisa kitab Injil. Karena itu semuanya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 2, Allah tidak menggunakan Al-Quran, tidak, tetapi menggunakan kata Alkitab. Zalikal kitabu, kitab itu mestinya, tapi dalam terjemahan disebutkan kitab ini. Padahal kata zalika itu artinya itu, menunjukkan bahwa hal yang jauh di dalam bahasa Arab itu mulia. Jadi kalau kita ketemu dengan seorang yang dihormati, sejak jauh-jauh kita sudah nunduk gitu.
Makanya Al-Quran yang menggunakan kata Alkitab situ Allah dahului dengan kata zalika, bukan dengan kata hadza. La raiba fi. Nah, jadi Alkitab yang dimasukkan dalam Al-Baqarah ayat 2, Alkitab maksudnya Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan. Di dalam Alkitab itu, Al-Quran maksudnya hudan, ada petunjuk. Kita mesti mantap, sebab yang mengatakan tidak ada keraguan itu Allah. Mesti mantap dalam dada kita bahwa di dalam Al-Quran itu ada petunjuk agar kita menuju jalan yang lurus, menghindari jalan yang bengkok, yang batil. Di dalam Al-Quran ada hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini Ibu, jadi orang yang bertakwa pun masih memerlukan petunjuk. Kata Allah, yang rajin sholat perlu petunjuk, yang beriman perlu petunjuk, ustazah perlu petunjuk. Petunjuknya dari mana? Al-Quran. Karena iman hari ini, nanti sore kita tidak tahu. Iman hari ini, besok kita tidak tahu. Karena setan terus berjuang untuk menggoda kita, menggoda orang beriman. Hari ini rajin ngaji, hari ini rajin sholat, jangan-jangan besok tergoda lalu meninggalkan sholat. Bisa, mungkin. Nah, oleh karenanya ingat-ingat petunjuk Allah, ingat-ingat Al-Quran. Tetapi di dalam ayat yang lain Allah tidak mengatakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, seperti surat Ali Imran ayat 4. Allah katakan hudal linnasi, petunjuk. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang iman perlu petunjuk Al-Quran, yang tidak beriman perlu petunjuk Al-Quran. Kalau ingin selamat, kalau ingin bahagia. Nah, posisi Al-Quran, kata Allah, musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurati. Nah, jadi Al-Quran membenarkan isi kitab sebelumnya. Apa? Taurat, Injil, dan Zabur. Disempurnakan di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran ini, kalau saya katakan, sebagai korektor terhadap kitab-kitab suci sebelumnya, disempurnakan oleh Al-Quran. Oleh karenanya, kalau kita ingin hidup bahagia, tenang, tentram, aman, damai dalam naungan rahmat dan ridha Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran yang dinyatakan oleh Allah untuk Nabi Yahya. Allah menyebutkan Alkitab, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Tentu Nabi Yahya menerima Alkitab yang dimaksudkan Taurat, sebagaimana kitabnya Nabi Musa untuk golongan Bani Israel. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya,
ambil, pegang Alkitab ini. Bagi kita apa? Al-Quran biquwah, dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan penuh, nggak boleh main-main. Itu pesan Allah kepada Nabi Yahya. Kalau kita memegang Al-Quran, tidak disebutkan di ayat ini sebagai Al-Quran atau Alkitab, tapi maksudnya Al-Quran. Sama juga di dalam Al-Baqarah tadi Allah menyebutkan Alkitab, tapi maksudnya Al-Quran. Pegang teguh-teguh, pegang kuat-kuat, maksudnya gimana? Ya dibaca, dipahami, diamalkan. Ambil Al-Quran, buka Al-Quran, baca Al-Quran, fahami Al-Quran, amalkan Al-Quran. Itu namanya megang dengan kuat, sungguh-sungguh. Nah, ternyata dalam ayat berikutnya Allah nyatakan untuk Nabi Yahya ayat ke-15. Nah, kalau tadi ayat ke-12, ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Dalam ayat ke-15-nya surat Maryam, Allah katakan wa salamun alaihi yauma wulida. Keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi Yahya ketika dilahirkan. Di mana? Dunia. Selamat, bahagia di dunia. Wa yauma wulida. Jadi yauma wulida di dunia. Wa yauma yamutu. Bahagia, selamat, tentram ketika dia meninggal, ketika dia mati. Di mana? Alam kubur, di alam barzakh. Wa yauma yamutu, ya. Kemudian wa yauma yub'atsu hayya, ketika nanti dibangkitkan di hari ba'ats pun bahagia. Jadi dari ayat inilah kebahagiaan itu yang kita cari. Bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, bahagia di akhirat. Nanti bisa ibu-ibu baca surat Maryam dari ayat 12 sampai ayat 15. Demikian pula pernyataan Nabi Isa alaihissalam, yang kitab Tauratnya apa? Yang kitab sucinya Injil. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan keselamatan, kedamaian, kebahagiaan ketika aku dilahirkan di dunia, ketika aku mati masuk ke alam kubur. Jadi hidup di dunia, meninggal, dimandikan, disolatkan, digotong ke kuburan, ditimbun dengan tanah. Ingin bahagia juga kita di sana. Gelap, tidak ada yang nemani. Yang memunculkan adanya kebahagiaan ketika di dunia kita berpegang teguh kepada kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Itu yang akan menjadi pelita, penerang di alam kuburan. Nuansa surganya sudah terasa. Yang sempit terasa luas karena mendapatkan syafaat Al-Quran. Makanya jangan main-main dengan Al-Quran. Wa yauma ub'atsu hayya, dan juga aku bahagia, damai ketika nanti
dihidupkan kembali di alam akhirat. Nah, jadi itu landasannya kebahagiaan di 3 alam. Kita perlu, kita butuh bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, bahagia di alam akhirat. Caranya gimana? Pertama, nah ini caranya, berpegang teguh pada Al-Quran supaya kita bahagia dunia, alam kubur dan alam akhirat. Pertama, ambil Al-Quran, buka, baca, dibaca, tilawatil Quran. Jadi tilawah itu baca teks, tuh buka, lihat tulisannya, baca, itu tilawah. Jadi membaca teks ayat-ayat yang ada di mushaf, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Sebisa mungkin rutin, tiap hari istiqomah kita baca Al-Quran, walaupun mungkin hanya 1 halaman, 1 ayat, istiqomah. Sebab amalan yang paling dicintai Allah, adwamuha, rutin, istiqomah, mudawamah, terus tiap hari. Alhamdulillah kalau tiap hari bisa 1 juz, alhamdulillah. Kalau tidak, rutin tiap hari 1 ayat, 1 halaman, alhamdulillah. Jangan sampai terlewatkan. Pahalanya besar. Apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca 1 huruf dari kitabullah Al-Quran, falahu bihi hasanatun, ada dapat 1 kebaikan, wal hasanatu bi asyam salihah, 10. 1 huruf 10. Kata Rasulullah, wala aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Itu salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya ada berapa? 19 kali 10, 190. Baru baca basmalah, ya, baca saja. Sehingga kita dapat mengumpulkan kebaikan-kebaikan sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan dengan cara membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ada ilmunya. Mesti kita kenal ilmu tajwid. Kata Kiai, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil qur'ana asimu. Jadi menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran hukumnya wajib. Wajib, jangan dianggap seperti baca koran berbahasa Arab. Umpamanya minha
Tidak boleh dia baca minha, berarti dia nggak tahu tajwid itu. Minha berarti satu ketukan saja, satu harakat. Beda dengan ikhfa, itu ada tempo, dua ketukan. Indahum unzila Injil, ada tempo, itu ikhfa, dan seterusnya. Itu salah satu contoh saja. Makanya belajar Al-Quran perlu guru. Dan yang banyak kekeliruan ketika baca basmalah, dan dilakukan oleh banyak ustaz, bahkan orang yang hafal Al-Quran kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, itu kan basmalah termasuk ayat daripada Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak berapa kali? Yang ayat berapa kali, Bu? Basmalah sebagai ayat Al-Quran berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Lupa. 2 kali. Yang pertama basmalah dalam surat Al-Fatihah, yang kedua dalam surat An-Naml. Sedangkan basmalah lainnya itu sebagai pemisah antara surat dengan surat, bukan bagian dari ayat Al-Quran. Tapi yang pasti basmalah itu termasuk ayat Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah dan di dalam surat An-Naml. Ketika salah bacaannya, sanggak salatnya. Bismillahirrahmanirrahim, yang tidak sah karena salah baca. Dia itu bukan salah khafi, salah jali, salah berat, karena ada mad arid lis sukun. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan baca Fatihah, itu baca bahasa Arab. Dan itu banyak kita dengar. Bahkan seringkali kita mendengarkan ceramah bahkan di masjid. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak tahu ibu-ibu mudah-mudahan sudah diajari sama gurunya cara membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin, Rahmanirrahim, bukan gitu. Ya. Pernah dengar, Bu? Pernah dengar? Ya. Kepingin cepat. Baca Al-Quran itu bukan cepat-cepatan, bukan hatam sekian kali, bukan. Yang tertil benar itu yang mendapatkan pahala 10. Apa kata Allah? Warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan, bacalah Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Itu ibu bisa baca dalam surat Muzammil ayat 4. Yang nyuruh siapa? Allah, agar Al-Quran dibaca dengan tartil, bukan kiai, ya, bukan kiai. Tetapi untuk bahasa Arab selain Al-Quran, baca hadis tidak ada perintahnya. Baca hadis nggak pakai tajwid nggak apa-apa, nggak dosa, ya. Apalagi hanya pendapat-pendapat atau baca salawat tibil qulub umpamanya. Ada yang mungkin panjang dipendekkan sedikit karena adanya lagu yang macam-macam, nggak apa-apa, yang penting maksudnya betul. Tapi Al-Quran tidak boleh, ya. Al-Quran tidak boleh. Tuh. Yang kedua,
mentadabburi. Nah, jadi kalau yang pertama tadi apa? Membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Nah, yang kedua mentadabburi. Mentadabburi ini mungkin ngerti bahasa Arab. Kalau tidak ngerti bahasa Arab, ya kita jangan malas-malas baca terjemahannya, baca tafsirnya, mendengarkan penjelasan-penjelasan ustadz ustazah yang kita yakin mempunyai kemampuan memahami Al-Quran. Nah, makanya gak bisa bahasa Arabnya, males baca, males dengerin ceramah. Nah, itu tidak akan meraih yang namanya kebahagiaan di tiga alam itu. Usaha untuk mentadabburi, memahami Al-Quran. Bahkan Allah katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi apakah kita tidak mau mentadabburi Al-Quran? Mungkin karena hati kita terkunci mati. Tentu pertanyaan ini tidak perlu dijawab, mengandung makna perintah agar kita berjuang untuk mentadabburi, memahami Al-Quran. Nah, di dalam ayat yang lain Allah katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Sama juga kalau yang pertama tadi dalam surat Muhammad ayat 24, kalau yang ini surat An-Nisa ayat 82, bahasanya sama. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Ini pertanyaan, tapi maksudnya mengandung anjuran, mengandung perintah agar kita berjuang untuk memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran mungkin dengan membaca bahasa Arab karena kita ngerti bahasa Arab, atau membaca terjemahannya, atau membaca tafsirnya, atau mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustadz yang kita yakin mempunyai kemampuan untuk memahami Al-Quran. Sekarang tidak susah, Bu. Punya HP semua, tinggal buka di YouTube itu tafsir surat Al-Baqarah ayat 40, keluar itu. Tinggal dengerin dari ustaz-ustaz. Atau tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa ayat 40, keluar itu. Nah, tinggal nanti disaring ya, karena ustadznya ustaz YouTube, disaring. Nah, jangan, karena di YouTube itu macam-macam. Jadi kita mesti punya filter. Itu yang keberapa tadi? Yang pertama membaca, yang kedua mentadabburi, memahami Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran. Jadi ada yang dilaksanakan, ada yang ditinggalkan, itu mengamalkan. Jadi tidak semuanya dilakukan, ada yang dikerjakan, ada yang ditinggalkan. Yang dilakukan berupa apa? Perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ada yang ditinggalkan, larangan-larangan Allah dalam Al-Quran. Ada perintah untuk dikerjakan, ada larangan kita tinggalkan. Itu yang ketiga. Kalau ingin apa tadi? Meraih kebahagiaan di tiga alam. Alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Saya ulang-ulang biar ingat. Ya. Tiga alam itu kita ingin bahagia. Yang keberapa? Yang keempat, kita mesti ada peduli terhadap Al-Quran.
Bagaimana kepedulian kita? Yang pertama, kalau nggak punya Al-Quran, beli Al-Quran. Jangan hanya minta saja sumbangan. Kalau beli yang lain kok bisa, kok beli Al-Quran tidak? Masa iya? Beli Al-Quran, jangan hanya gratisan saja. Niatkan karena Allah. Ini kitab Allah aku beli. Yang gratis ada, yang nggak apa-apa. Terus bukan dibeli lalu disimpan takut kotor, ya. Ditaruh di lemari yang bagus. Bukan, dibeli, dibaca, ya. Nanti rusak, beli lagi. Bahwa umat Islam ada kepedulian dan semuanya umat Islam mampu beli Al-Quran. Umat Islam mampu beli Al-Quran. Tidak perlu ngemis-ngemis cari Al-Quran. Karena itu kitab suci kita. Kitab suci kita. Di komplek Marinir masih cari batuan Al-Quran. Umpamanya, apa enggak mampu beli Al-Quran? Tapi beli yang lain, HP punya semua, kalau Al-Qurannya enggak punya. Ini kan apa begitu adanya kepedulian? Ini kan kita perlu bertanya kepada diri kita. Adanya kepedulian gimana? Ya membaca, ya memahami. Karena Rasulullah juga pernah mengeluh, mengadu kepada Allah. Nah, di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabb, kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan. Dicuekin Al-Quran. Kata siapa? Rasulullah kepada Allah mengeluh. Dianggap tidak perlu. Kalau ada orang bantu, ya dah diambil, alhamdulillah. Dibaca juga tidak. Jadi ada kepedulian terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran kitab suci, aku butuh gitu. Aku perlu. Dan Al-Quran aku sudah rusak, bukan nunggu-nunggu bantuan. Aku beli gitu. Jadi sehingga tidak digolongkan mahjur, cuek terhadap Al-Quran. Itu yang keberapa? Yang keempat. Sekarang yang keberapa? Kelima. Yang kelima, kalau ada orang baca Al-Quran, didengar. Didengar, jangan ngobrol. Diam, biar dapat rahmat Allah. Diam, dengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau Al-Quran dibaca, dengarkan dengan baik, diam, perhatikan dengan tenang, biar kalian mendapatkan rahmat, kata Allah. Jadi dibaca, didengarkan. Nah, tidak seperti orang kafir, orang yang tidak senang kepada Al-Quran.
Mereka katakan, udah ngobrol-ngobrol saja, bahkan kalau perlu buat gaduh saja. Kata orang kafir, sengaja. Ada orang baca Al-Quran, bahkan komentarnya berisik baca Al-Quran, kesel, takut tidak bisa tidur karena dengar baca Al-Quran. Itu sikap siapa? Orang kafir. Kata Allah, wa qala alladzina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi kata orang kafir, ngapain dengan Al-Quran? Enggak usah didengar, tuh ganggu orang tidur. Ada enggak yang begitu? Ada? Ya enggak ada, mudah-mudahan. Jadi kata Allah, la tasma'u, kata orang kafir, enggak usah dengar, ganggu orang tidur. Ya. Walau kalau perlu bikin hiruk pikuk, bikin gaduh saja. Tapi kalau dangdut enggak apa-apa. Ya, enggak mengganggu. Terus Al-Quran dianggap mengganggu. Nauzubillah. Jadi kalau kita diperintah ada baca Al-Quran, dengar. Alhamdulillah, kuping aku masih mendengar firman-firman Allah. Alhamdulillah. Coba dibuat budek sama Allah, biar enggak dengar bacaan Al-Quran. Mau dibuat bodoh enggak dengar bacaan Al-Quran? Ya Allah, ini kata Allah bukan kata saya. Ya, yang suka bikin gaduh, enggak seneng baca Al-Quran, itu sikap orang kafir. Hatinya tertutup, kata Allah. Jadi nanti bisa dibaca surat Fussilat ayat 26. Diulang-ulang tuh. Surat Fussilat ayat 26 yang melarang orang mendengar Al-Quran. Ya Allah. Yang terakhir, yang keberapa? Yang keenam. Kalau mau baca Al-Quran, berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya. Kalau baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk, enggak ada setan yang dimuliakan, enggak ada. Setan yang terkutuk. Fa idza qara'atal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, kalau ada kata kerja lampau sebelumnya ada kata iza, itu menunjukkan makna yang akan datang. Jadi kalau kamu mau membaca Al-Quran, terlebih dahulu baca isti'azah. Allah katakan, fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Kenapa? Qira'a dengan tilawah berbeda, Bu. Kalau utlu, bacalah, bertilawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah wahai Muhammad kitab yang telah diwahyukan kepada kamu, Al-Quran. Tilawah maksudnya bagaimana? Membaca tulisan teks ayat dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dibaca. Tulisannya dibaca. Tapi qiraah membaca dengan mentadabburi.
membaca dengan memahami. Sehingga sangat penting terutama qiraah minta perlindungan kepada Allah sehingga tidak ngelantur di dalam membahas ayat Al-Quran. Nanti Al-Quran yang dibahas kok ngelantur kemana-mana, ya, nggak terkontrol. Minta perlindungan kepada Allah biar membahas Al-Quran ini lurus. Jadi Al-Quran difahami dengan Al-Quran, Al-Quran difahami dengan hadis, Al-Quran difahami dengan pendapat-pendapat ulama yang kita yakini memahami Al-Quran. Al-Quran dipahami dengan perkataan para sahabat yang kita yakini mempunyai pengetahuan tentang Al-Quran. Jadi tidak mereka-reka sendiri. Al-Quran dipahami dengan Al-Quran, Al-Quran dipahami dengan hadis, Al-Quran dipahami dengan pendapat ulama. Oleh karena yang paling aman kalau tidak ngerti, baca tafsir yang sudah banyak dikenal, umpamanya yang sederhana tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari. Ada yang sampai belasan jilid itu tafsir Al-Fakhrur Razi, yaitu belasan jilid itu. Jadi kita baca tafsir-tafsir yang sudah diakui oleh ulama-ulama kita. Insya Allah selamat. Kita akan meraih kebahagiaan di alam dunia, kita meraih kebahagiaan di alam kubur, kita meraih kebahagiaan di alam akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dalam mengarungi kehidupan di alam fana dunia ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah
wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.